Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Nursyabana Julasmi dengan NIM 20108152200010. Video penjelasan kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian pencemaran udara, yaitu dampak pencemaran udara terhadap manusia dan lingkungan. Nah, sebelum kita membahas mengenai dampak pencemaran udara terhadap manusia dan lingkungan, kita perlu tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan pencemaran udara. Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 49, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Lalu dijelaskan pada pasal 1 ayat 50 bahwa baku mutu adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keadaannya dalam udara ambien. Berikut adalah baku mutu udara ambien dalam lampiran ke-7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Misalnya, apabila suatu sampel udara diuji dan kadar CO-nya lebih dari baku mutu, maka termasuk ke dalam pencemaran udara. Sumber pencemaran udara ada dua, yaitu berasal dari alamiah atau aktivitas alam dan antropogenik atau aktivitas manusia. Aktivitas alamiah contohnya abu letusan gunung aktif dan debu meteorit di atmosfer, serta aktivitas manusia seperti asap dari kendaraan bermotor dan pembakaran sampah di ruang terbuka. Nah, langsung saja dampak pencemaran udara terhadap manusia, yaitu yang pertama, ISPA. ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi akibat infeksi virus dan bakteri. Yang kedua yaitu asma, yang merupakan penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu iritasi mata dan penyakit kulit, kanker paru-paru, dan kekurangan oksigen dalam darah hingga dapat menyebabkan kematian. Adapun dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, yaitu meningkatkan suhu bumi sehingga meningkatkan pemanasan global dan menyebabkan gletser es meleleh dan naiknya air laut. Jika ini terus terjadi, nantinya habitat makhluk hidup akan semakin berkurang dan suhu bumi semakin tinggi. Yang keempat yaitu hujan asam, dan yang terakhir yaitu penipisan ozon. Upaya pengurangan dan pencegahan pencemaran udara yang dapat dilakukan diantaranya yaitu menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kadar emisi gas yang dihasilkan, mengurangi pembakaran sampah di ruang terbuka dan mengolah sampah dengan sistem 3R, menghijaukan kembali hutan-hutan atau ruang terbuka hijau yang telah gundul sehingga membantu pengurangan emisi gas berbahaya di udara. Dan yang terakhir, tidak lupa juga untuk menggunakan masker dan lotion anti sinar UV untuk menjaga kesehatan. Baik, itu tadi pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.